karena dia sama siapa tuh sepupunya? Patrick. Gimana sih cara buat nonton film? Atau boleh diajarin? Atau kita bisa nonton film bareng? Waduh. Kalau aku tuh padahal serumah nih ya, tapi kayak sekedar ngobrol aja tuh via chat. Oke, sekarang udah boleh dibuka ya teman-teman. Halo. Halo. Oh, halo. Gue gak pernah belajar deh. Jadi biasanya tuh dia kan sama BEM ini. Biasanya tuh kakak, nih gue manggil lo gue aja ya. Biasanya lo kalau di BEM itu ngapain aja sih? Oke, kalau gue di BEM itu lebih ke yang seneng-seneng dan ngadain acara gitu sih. Kalau sendiri gimana? Kalau gue itu lagi ini ya, lagi mempersiapkan suatu acara lah buat IKM UI. Oke. Nah, mau nanya dong, boleh nggak? Boleh dong. Biasanya kegiatan kamu itu kalau di BEM UI itu ngapain sih? Oke, kalau kegiatan aku biasanya ngobrol sama orang, terus menyelesaikan masalah orang, ya gitu-gitu deh. Kalau kamu ngapain? Kalau gue di BEM UI sih, kalau aku di BEM UI sih cuman ya biasanya bekerja aja di depan laptop doang sih. Kamu depan laptop. Tapi ketemu sama orang dulu nggak? Ya ketemu sama orang ya harus dong. Ini namanya juga organisasi kan, kita harus ketemu sama orang-orang banyak, ngobrol. Udah ketemu jodoh belum? Aduh, ini lagi nyari sih kebetulan. Oh, gitu. Kegiatan kamu biasanya tuh kalau di BEM UI ngapain aja sih? Palingan sih jalan-jalan, terus buka SIP kali ya. Terus apa ya? Gak ada lagi sih, yang paling banyak tuh jalan-jalan sama bonding kali ya ke teman-teman fungsionaris BEM lainnya gitu. Gitu ya, kamu senang main anaknya ya? Iya sih, benar. Karena aku juga emang orangnya sosial butterfly gitu. Social butterfly. Terus gimana tuh, kan biasanya ngadain senang-senang gitu kan buat teman-teman BEM UI. Nah, lu sendiri senang nggak nih kuliah offline sambil nge-BEM gitu? Kalau gue pribadi, karena waktu pertama offline mungkin agak sedikit culture shock kali ya, karena pertama kali offline dan ditambah kegiatan BEM gitu. Cuma makin kesini makin menyesuaikan sih, makin beradaptasi. Kalau sendiri gimana? Kuliah offline terus ditambah kegiatan BEM yang lumayan padat ini? Meninggal sih. tapi ya ini sih lebih ke capek, tapi capek yang senang sih sebenarnya. Capek yang senang banget, jadi bisa merasakan lah gimana teman-teman BEM pendahulu kita yang dulu offline dari awal gitu. Mau nanya lagi dong? Boleh. Apa lagi tuh? Kan kita kan udah mulai masuk offline dan kuliahnya ya. Nah, gimana sih rasanya itu kuliah offline tuh sambil ikut organisasi di BEM UI? Rasanya ngeri-ngeri sedap ya, soalnya kan kalau selama 2 tahun kemarin itu kan online ya, terus juga organisasi, rapat semua online. Jadi kan kita bisa di kamar, semua bisa multitasking gitu kan. Betul. Nah, terus sekarang tuh kita kayak dituntut harus bisa membela diri gitu nggak sih? Kayak kita harus ada di sini dapat waktu. Apalagi kuliah kan tugasnya juga banyak kan. Betul, melelahkan ya. Iya. Kalau kamu capek nggak kuliah online?
Ya sebenarnya offline. asik sih. Asik karena, iya, karena kalau BEM tahun sebelumnya kan ya masa COVID ya. Jadi kan online, terus ini offline, jadi kayak lebih sering aja intensitasnya buat ketemu teman-teman semua di BEM atau di fakultas gitu. Jadi emang ya lebih asik aja gitu ketemu teman-teman. Gimana sih rasanya kuliah offline sambil ikut BEM UI? Kayak mungkin kan kayak kita ya kuliah itu capek ya, apalagi tambah BEM UI yang super sibuk, terus hektik. Sejujurnya mungkin berat kan ya, kayak dibilang untuk membalance-nya gitu, tapi as long dikerjain dengan seneng gitu, dikerjain dengan senang hati, itu kayak kebawa santai aja. Terus karena emang di BEM ini BEM aku tuh emang yang kayak gimana ya, kayak selalu nanyain gitu kan, kabar, nanyain juga gimana sih keseharian di kuliah gitu. Jadi kayak kalau misalkan lagi capek, terus capeknya hilang gitu karena udah ke-sharing gitu capeknya gitu. Jadi sama-sama kayak ngasih ya, give affection kali mungkin ya. Iya. Wah seru juga dari kamu ya, berarti kayak selama ini mungkin kayak orang lihat BEM UI terutama mungkin serius banget kerjanya, tapi kayak BEM kamu tuh cukup balance ya antara kerja dan juga sharing, ngobrol-ngobrol. Terus kalau sekarang nih akhirnya lagi suka ngapain aja? Kalau gue pribadi paling sibuk akademis aja sih karena semenjak offline ya. Kalau di luar akademis sama BEM tuh kira-kira yang lu lakukan buat waktu senggang tuh apa? Paling nonton film buat refreshing gitu sih. Dari kegiatan yang padat gitu kan. Kalau sendiri gimana nih? Kalau gue sih biasanya olahraga banget gue. Oh, olahraga. Seminggu sekali atau 1 hari sekali? Seminggu sekali, seminggu 2 kali olahraga, main futsal gitu biasanya. Belakangan ini tuh kamu lagi suka apa sih? Mungkin kayak ngelakuin kegiatan apa di luar akademis sama organisasi? Selain akademis dan organisasi? Ya betul. Sebenarnya beberapa waktu belakangan lagi sering ikut konser sih, nonton konser gitu. Konser apa aja tuh? Apa kemarin bareng-bareng yang kita satu BEM UI ke Playfest Narasi itu. Oh yang di Playfest itu ya? Iya, kamu ikut juga? Ikut dong. Oh, gimana pengalaman di sana? Asik banget sih. Asik banget ya. Apalagi nyanyi Malik, Kahitna Malik, ada Kunto Aji juga ya? Kunto Aji betul banget. Iya, apalagi tuh lagu-lagunya Malik sih relate banget. Asik banget ya, relate banget ya. Pengen lagi nonton lagi ya? Mau dong, mau ngajakin. Mau. Oh, yaudah. Ayo kapan? Boleh. Terus kalau akhir-akhir ini kamu tuh sering lagi ngapain sih? Maksudnya lagi senang ngelakuin kegiatan apa? Akhir-akhir ini aku sering ngapain ya? Mungkin kalau di luar organisasi dan akademi. Mungkin nggak juga banyak sih. Banyak me time aja sih sama diri sendiri. Karena kan tadi itu banyak kegiatan di organisasi, terus juga kuliah. Itu kan capek gitu ya, butuh namanya emang ke diri sendiri. Itu kayak ya mungkin dengan bikin kayak resep-resep baru, masak baru gitu, masak dengan resep baru gitu, kayak menyenangkan diri sendiri aja lah gitu. Kayak gitu aja sih kalian pada dari aku. Healing gitu lah ya. Betul banget. Emang healing tuh harus banget ada sih, karena kayak di sela-sela capek tuh bener-bener kadang butuh banget healing gitu. Setiap hari kita di kampus, di BEM untuk banyak orang, kita butuh recharge kita gitu ya. Kadang yang buat tempat untuk recharge-nya nggak ada gitu kan. Iya sih. Kalau kadang-kadang tuh rasanya butuh recharge, enaknya tuh ada orang yang buat kita cerita gitu nggak sih? Betul banget. Kayak butuh rumah gitu. Butuh rumah. Bener banget. Kalau kata siapa tuh rumah tuh lagu siapa? Rumah lagunya dia. rumah deh. Terus kalau misalkan lu kan tadi kan suka nonton film, terus tadi guys seneng banget ya. Nah kira-kira selama lu offline nih spot favorit lu tuh
di mana sih di UI buat belajar kayak buat nongkrong atau kantin deh, misalnya kantin yang lu suka tuh gimana yang paling oke lah? Kalau menurut gue sendiri di UI itu sebenarnya ada beberapa spot favorit buat belajar sih, kayak misal di kubikel visip atau di perpusat gitu, kayak tempatnya PW nggak sih? Oh gitu. Iya, lu pernah ke kubikel visip nggak? Oh kalau ke kubikel visip belum, kalau ke perpusat udah pernah sih. Terus kalau buat kantin paling yang PW tuh di kantin PSG sih, karena tempatnya adem, terus di dalamnya juga ada AC-nya dan enak aja buat makan atau nongkrong sama teman. Kalau lo sendiri gimana nih? Spot favoritnya apa? Terus kantin yang paling lo suka? Spot favorit gue tuh di danau, di pinggir danau sih, di pinggir danau dekat perpus ya, dekat perpus. Biasanya gue suka di situ sama temen gue buat tugas, buat sekedar ngobrol-ngobrol sih. Terus kalau kantin sih gue suka banget sama Kansas sih. Gak tau kenapa, menurut gue Kansas tuh enak banget. Kalau kan sekarang kan offline ya. Iya. Nah kira-kira spot favorit belajar kan kamu sekarang offline ya. Nah kira-kira spot favorit kamu di UI itu buat belajar, buat ngobrol atau kantin buat makan itu tuh apa sih? Spot yang paling apa tuh paling favorit tuh untuk belajar aja atau makan? Mungkin buat belajar sekaligus misalnya buat makan. Oh, buat sebenarnya ngobrol. ada spot buat merenung sih. Oh, buat merenung. Iya, jadi di rooftop Musliwa tuh. Rooftop. Oke banget di sana. Kapan-kapan kamu kesana deh. Udah pernah sih, udah sih. Oh, udah pernah. Iya. Sama siapa? Sendirian aja. Nah, kebetulan waktu itu berdua pernah. Oh. Rame-rame juga pernah. Itu emang oke banget kan tempatnya. Oke banget. Ternyata di UI ada tempat se-wow itu. Wow, wow banget ya. Setuju sih, soalnya di sana kan juga adem, asik gitu ya. Oh iya, sama satu lagi di tangga daruratnya sih. Iya, kan Pengalaman ya ngobrol Iya, tangga darurat. ngobrol di sana tuh bener-bener sangat insightful. Ini insightful ya. Biasanya pembahasannya kan deep gitu ya. Iya, deep banget tuh, deeper kalau kata. Oh, deeper. Iya, boleh. Kalau di UI kamu tuh punya spot favorit nggak sih yang biasa tempat mungkin kamu belajar atau kantin yang biasa kamu makan? Kalau aku sendiri spot favorit buat belajar perpusat sih pastinya ya, karena emang tempatnya udah cocok banget buat belajar gitu kan, perpustakaan banyak buku tersedia, sumber-sumbernya juga, terus pemandangan kalau misal sambil belajar tuh enak gitu kan, ke lihat danau kenanga gitu kan, terus di luar perpusat pun juga enak banget gitu untuk santai, untuk kayak bener-bener healing gitu, terli healing tuh ada gitu loh. Emang spot paling favorit sih di situ. Kalau kantin apa ya, menurut aku kalau dari segi kayak enak makanannya dan lain-lain mungkin kantin Dallas sih. Walaupun emang rame banget tuh, apalagi jam makan siang. Sebenarnya semua kantin juga rame sih, cuma ya enak aja gitu di Dallas, kayak ramenya tuh ya enak sih. Tapi sebenarnya aku juga gak suka terlalu main gitu, karena kayak capek gitu, nggak tahu kayak bisa nggak sih diem dulu gitu. Tapi kayak gimana ya, orang mau berkegiatan gitu, tapi nggak apa-apa sih, enak-enak aja gitu. Di Dallas tuh makanannya enak, terus kayak anak kampus banget gitu harganya, jadi tersedia juga dan beragam gitu. Iya. Gitu sih. Itu aku juga kadang suka gitu tuh, suka capek kalau ngeliat banyak orang ya. Rasanya pengen aku suruh diem semua. Terus aku juga ini loh suka apa namanya ke perpusat ya dulu, kayak sekedar ya jalan-jalan aja, sekedar ngelihat udara UI yang segar di sore hari. Tuh. Emang sambil nugas juga kah? Enggak sih, cuma jalan-jalan doang. Terus kalau misalkan tadi lu suka film nih, kira-kira film favorit itu apa? Gue pengen tahu nih. Kalau film favorit gue kebetulan Harry Potter sih. Wow. Ya, kalau sendiri apa? Lu apa namanya? Apa sih itu namanya yang ada 4 tuh? Itu lo apa tuh kira-kira? Apa yang ada 4 ya? Yang ada House-nya ya? Iya, house-nya. Gue pernah ngetes kalau nggak salah di Hufflepuff sih. Oh, lu di Hufflepuff ya? Ya. Kalau sendiri suka film apa? Kalau gue suka film yang misteri gitu sih gue, yang ada yang murder, yang kayak gitu-gitu sih. Oh berarti lu tuh orangnya sci-fi, lu suka sci-fi berarti ya? Iya. bener. Selain Harry Potter lu suka apa lagi? Escape Room, tahu nggak? Oh tahu Escape Room, iya. Oke, menarik.
kira-kira siapa sih tokoh yang mencerminkan kepribadian kamu gitu? Tokoh ya? Sebenernya masih bingung sih. Siapa ya tokohnya? Kalau ditanya satu orang, kayaknya Dora the Explorer deh. Oh Dora, kenapa? Kenapa tuh? Gara-gara coba tebak kenapa kira-kira? Karena suka berpetualang kali ya? Berpetualang, ya. Sama yang kedua, karena dia sama siapa tuh sepupunya? Patrick. Bukan dong. Oh salah ya? Jangan ya, salah. Beda. Oh, swiper. Oh swiper. Itu bukan Swiper kan musuhnya gimana sih? Oh, iya, pencuri ya. Oh pencuri. Iya, jadi sebenarnya kenapa kayak Dora, walaupun ada banyak orang yang berusaha mencuri kebahagiaan Waduh. tapi kalau aku sih tetap berusaha mempertahankan ya. Walaupun sendirian aja nggak apa-apa. Kalau apa yang memberikan kebahagiaan buat kamu? Waduh. Kalau kamu sih kok, tokoh yang menggambarkan? Siapa tokoh yang menggambarkan ya? Mungkin Siapa tuh? siapa ya? Atau aku ramal ya? Oh, boleh diramal boleh. Siapa yang tokoh menggambarkan kamu? Kalau gue sih kayaknya Dilan ya. Dilan. Betul. Kenapa tuh? Karena gue menganggap gue itu romantis. Oh, bener. Romantisnya coba boleh kasih satu gombalannya Dilan. Gak ada tahu lagi. Gak nyiapin gombalan soalnya. Aku deh yang gombalin deh. Boleh dong. Kamu tahu nggak bedanya? Enggak apa tuh? Belum. Apa sih lupa yang di telepon itu loh? Yang lagi telepon kangen. Oh, jangan rindu. Oh itu gombalan Dilan ya? Oh, Iya, biar aku saja. Gitu. Terus kalau dalam sehari-hari nih, siapa sih tokoh atau aktor yang sangat mencerminkan kepribadian kamu dan apa kalau boleh tahu alasannya? Kalau dari aku merasa mirip sama tokohnya Beatrice Pryor kali ya di Divergent. Kayak yang itu pemberani banget gitu lah untuk milih, kan di Divergent kan milih apa kayak klien gitu ya, klien apa sih yang itu dia tuh milih yang kayak pemberani gitu yang dimana orang-orang tuh rebel banget gitu, terus kayak berani mencoba hal baru gitu walaupun nanti kita nggak akan tahu ke depannya itu bakal kemungkinan buruk atau kemungkinan baik gitu kan. Cuma harus dicoba, harus berani untuk memulai hal baru. Tapi emang walaupun susah sih, tapi harus bisa diniatin gitu. Itu sih kalau aku. Emang kadang-kadang tuh buat mulai hal baru tuh gak gampang ya. Benar banget. Kayak apalagi ya pasti butuh keberanian lah gitu. Tapi ngomongin rebel, emang hal apa yang paling kalau pernah lakukan rebelnya? Kalau aku rebelnya apa ya? Kalau misalkan kayak kampus gitu kan di perkuliahan mungkin ikut-ikut teman kali yang ngerjain tugas kayak udah amat lah gitu. Mungkin dosennya gak akan ngeh gitu kan kumpulinnya lewat dari deadline gitu. Padahal harusnya gak boleh gitu. Kalau misalkan di rumah kayaknya hal rebel, tapi sebetulnya gak rebel sih. Cuma menurutku di keluarga aku tuh kayak aku pernah pulang lebih dari jam 11 malam itu kayak rebel banget, terus diteleponin terus gitu kan. Habis itu orang tuh udah kayak khawatir padahal aman-aman aja sih sebetulnya karena bareng-bareng gitu. Itu menurut aku rebel gitu, kayak bukan aku gitu tapi kayak dari situ ngerasa aku lihat diri aku yang emang lain gitu. Oke. Demi Allah gue keringetan. Kayak nih, kira-kira pasangannya siapa nih? Mungkin dari yang perempuannya dulu. Iya, pasangan lu tuh siapa sih? Oh, oke. Coba guess. Aku maju. Oke, mungkin gue udah nebak dari departemen gitu dulu kali ya. Boleh. Oke, kalau menurut gue mungkin
dari Bima bukan? Oh bukan, sayang sekali. Oke, berarti departemen dong. Oke, siapa dulu nih Bang? Aku ya? Boleh deh, dulu deh. Kalau dari gombal-gombalnya sih, kayaknya dia nih anak apa namanya, humas. Kayaknya kalau dari cara ngomongnya cenderung lembut ya. Dan orang-orang lembut itu biasanya aku sering temuin di mungkin sosmed ya, khususnya sosmas kali ya. Mas. Siapa ya mungkin ya? Ayo siapa itu Bang? Nisa. Oke, siapa ya? Apakah lu BPH di departemen? Tidak. Jadi Oke, berarti agak. berarti antara PI atau staff, ya kan? Ya tuh. Oke, kan lu tadi sempet nyebutin olahraga. Itu dari departemen olahraga bukan nih? Kalau aku Kayaknya dilihat dari naga-naganya sih. Naga-naganya sih dari PSDM ya. SDM. Kenapa tuh? Betul. Ya karena asik aja dari ngobrol gitu kan. Terus kayaknya bisa. Tadi kan sempat di-mention juga kan, ngobrol-ngobrol sama orang-orang kerjaannya. PSDM banget dong, PSDM banget. Detail oriented ya ternyata. Betul, itu. Aku kasih tau kali ya, aku dari mana? Oh belum? Oke, gantian dulu kali, aku nebak. Tapi aku gantian apa dulu deh. Mungkin kalau masakan aku ini tadi melihat orang kayaknya rebel gitu ya. Rebel. Dari mana ya? Atau mungkin orangnya energik gitu kan? Atau ya dari Depol kali ya, departemen olahraga gitu. Karena kan orang-orang yang energik gitu, kan orang-orang yang pandai berolahraga gitu. Bener gak sih? Kayaknya sih ya deh. Saya orangnya pernah terlihat di acara departemen kamu. Waduh, sayangnya gue biro. Iya biro, sorry. Oh iya itu biro kan? Oh iya biro, sorry. Di Iya. biro kamu. Oke. Siapa ya? Cowok ya pastinya. Pasti cowok dong. Iya. Yang jelas bukan cowok. Oke. Bukan Prana dong berarti ya. Bukan Prana. Oke. Bukan KUT juga yang jelas. Oke. Ayo gue tebak. Rumi bukan? Humas ya itu? Atau mau ganti jawaban ya? Kayaknya Birko deh. Oh, Birko. Karena kan teliti. Oh, teliti. Iya. Dalam mencari uang kan harus teliti gitu kan. Jadi teliti banget gitu. Bener gak sih? Karena udah mendapat kesan sama lain nih, gue buka ya kordennya biar bisa ngeliat siapa sih sebenarnya. Siapa? Coba ya. Akan terpikiran. Wah. Ternyata bakalan. Ampun deh. Dari Humas. Oh my god. Aku kira dari Depor. Tadi emang sempat dejavu gitu sih ya, karena kan dulu pernah satu zoom dengan Uli kan pas Iya. buka kan, tapi kayak nggak nyangka aja gitu kirain. Iya. Ternyata Uli guys. Ternyata udah mau kapan? Kayak aku pikir anak Depor. Kemarin di geser. Oh ini Korden. Oh iya. Udah kaget banget gitu ya. Halo Kak. Ini gue buka kordennya ya. Oke. Bukan user nih ternyata. Bukan gitu ternyata. Siapa nih? Kenal. Aku Mika. Mika dari Mulmen kan? Iya dari Mulmen, saya tahu. Ini siapa? Siapa ya? Kenal dong? Hah? Katanya Dita bukan? Bukan sih. Oh, bukan. Dari Mulmen itu. Tapi lu udah kenal belum? Oh, belum kayaknya. Halo, kenal dulu Oh Luna. Oh Luna. Luna Love